Wadkuran ini ngosiro Muhammad Ismaila ing Nabi Ismail wal Yasa lan Nabi Yasa wa Yasa Nabiun Adi walamu telam zaidatun zaidah wadal kifli lan Nabi Dzul Kifli ukhtulifatin sulayan apa fi nubuwati ing dalam kenabiane Dzul Kifl kila den dawono apa ngene kenapa darani Dzul Kifl kafala nanggung sapa Dzul Kifli mi'ata nabiyin ing 100 nabi farru kang lumayu sapa mi'atu nabiyin ilahi maring Dzul Kifli ilahi ila Dzul Kifl minal qatli sange pembunuhan. Terus maknane Dzul Kifli wong sing tukang nanggung karena beliau pernah menanggung 100 nabi sing lari dari napa pembunuhan. Wa kullun deskabehane kabeh kulhum teksiane para anbiya iku minal akhyari setengah sangking ngomong pilihan jam'u khairin jam' lafat khairin bitaskiri kelan tasdid. Hadza utawi iki iku zikron iku nyebut mereka atau zikron iku mengenang mereka lahum maring para anbiya. Carane ngenang bisa naik lan ngelem al-jamili kang bagus guna ing dalam kene. Terus mengenang para orang soleh iku ibadah. Wa innalil muttaqina lan sak temene iku setengah saking wa innalil muttaqina. Lan sak temene iku tetep kedhe pira-pira wong sing takwa asyamili kang mengku kabeh lahum maring para anbiya. La husna ma'abin yaktene ana apike bali marji indekse bali fil akhirat ing dalam akhirat jannati adnin tegese swarga adn uti lafaz jannatu adine badalun dadi badal awat fufain to dadi ataf bayan li husna ma'ab kedhi lafaz husna ma'ab mufattahatan ingkang kabuka lahum kedue para akhyar apa alabu pira-pira pintu minha saking jannah. Jadi ketika mereka masuk surga semua pintu terbuka muttaqiina halil lugu santai kabeh yang dalam jannah. Alal aro iki ngatasé kiye kuna maknane padi-padi, maksud pelungguhan sing enak ning sofa utawa ning padi. Ning sofa utawa ning padi-padi pokoke lungguh enak, nyaman. Ya ta'una. Kang padha manggil sapa ngake via fil jannah bi faqihatin lan buah-buahan kathiratin kang akeh wasarabin lan minuman. Wa indahum lan iku ana ing sandinge al akhyar qasiratut tardi utawa wong wedok sing nyendakno penglihatane atau sing membatasi penglihatannya mesti ora jelalatan delok wong lanang liya habisatul ayuni tegese fokus mripate mu ala azwajina ing atase bojo-bojone qasiratu tarfi atrabun tur sejajar kabeh asna nuhunna tegese utahe umure para bidadari ku wahidatun siji wa ya banatu salasin walasin umur 33. Apane sanatan taune jam utir bin lafat atrob jam lafat tirbin hadza utawi iki mazkura huma perkara tu'aduna kang den janjeni sira kabeh lafat tu'aduna bil ghaibati lan dhamir ghaib hadza ma yu'adun wa bil khitabi lan kelawan apa khitab tu'adun nah kira gitu napa hadza ma tu'adun apa ya tu'adun ya berarti qiraah kita pakai khitab dan sebagian qiraah pakai apa ghaib berarti hadza ma yu'adun iltifatan halid dadi iltifat itu berubah sangka redaksi ghaib dadi mukhatab utawa mukhatab dadi napa ghaib liyaumil hisab fi krana dina hisab li ajlihi tegese krana are hisab inna hada sak temne iki la rizquna ing rezeki kita malahu rano tetep kedue rizquna min nafatin utawi entek ing kita ing tegese entek wal jumlatu te jumlah halun dadi hal min rizquna sing lafat rizquna au khabar untuk dadi khabar sanin kang kedua. Jadi khabar kedua li inna kedua inna aida iman tegese hale langgeng au daimun to anane rezeki ku langgeng hadza utawi iki il mazkuru tegese barang kang disebut lil mukminina kedhe pira-pira mukmin iku ngene wa inna lit taghina hadza khubta ta'un khudifa khabaru qatan wa subata khulusin qoli hadza utawi iki manane utawi iki kabeh iku al-mazkuru iku barang kang den janjekno lil mukminin wis pokoke ngoten lah wa inna litaghina lan sak temene iku setengah sange wong sing lacut kabeh musta'nafun la syarra ma'abin tine nggon sing elek rupane jahanam rupane neraka jahanam yaslona bakal manjing sapa tauhin wong sing lacut-lacut utawa tauhun ha ing jahanam yadkhuluna tekse manjing sapa tauhun ha ing jahanam fabi salmihad mongko iku elek banget almihad dua ponggon lemean ail firasyu tegese nggon nembean ai hadza utawi iki jahanam to hadza utawi iki niki fabi samangka iku elek banget almihadu utawi nggon lemean ai hiya tegese jahanam ail firas tegese nggon lemean hadza utawi iki ail adzab tegese adab al mafhum kang den mafhum mimma sing perkara badhe sakwise dawuh iki fal yaduku mongko ngicipno sapa ngakeh ing adab utawi iki ku hamimun anane neraka jahanam ku hamimun iku
banyu sing banget panase maun dikse banyu harun kang banget panase mukhrikun kang ngobongno wa ghasakun lan napa nanah ditakfifi lan takfif atas sidi lan tasdid ghasak ma dikse perkara yasilu kang meleleh apa ma min sodidi ahli nari saking napa nanai penduduk neraka la wa akharu min syaklihi aswad wa akharu lan ya ana bentuk liya wa akharu lan ya ana bentuk liya min syaklihi saking sejenise ikilah azab ail misil mazkuri keses padane disebut minal hamimi saking napa banyu panas wal ghasaki lan nanah azwajun utawi iku ana pira-pira werna azwajun iku pira-pira werna pira asnafun tegese pira-pira werna manane adzabum tegese te siksane ahli nar min anwa'in sing pira-pira werna mukhtalifatin kang beda-beda wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe penduduk neraka inda dukhulihim nalikane manjinge ahli nar anara neraka bi adbaihim kan para pengikut mereka diucapno ngene hadza faujum muqtahimum ma'akum hadza utawi iki ku faujun niku sekelompok jamun tegese sekelompok muqtahimun kang bakal manjing dakhirun tegese manjing ma'akum sertane sira kabeh manjing anara ing neraka bisiddatin kelawan repot bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh fayaqulu mongko ngucap sapa almadbuuna sing dinut la marhaban bihim ora ana bejo kemayangan kumujud bihim kan ahli nar ay la saat tegese ora ana lunggar kumujud lahum kedhe alaihim ing atase ahli nar indang sak temne wong kabeh usulunari bakal masuk neraka kalau padha ngucap sapa ngake lat bau tegese pira-pira pengikut bal antum balik te sira kabeh la marhaban ora ana bejo kemayangan kumujud bikum lan sira kabeh antum te sira kabeh kodam tumundi sira sira kabeh ing kafiran ail kufra lana kedhe kita Fabi sama iku mongko iku elek banget al-qarar apa kon tetep lana kedue kita walakum lan kedue sira kabeh anaru ten neraka. Kalau do padha ngucap sapa wong akeh eden klan maneh robana do pengiran kita. Manti sapane wong kedame ku dhisikna sapa man utawa menyuguhkan sapa man lana maring kita hadza ing azab. Fazid mongko kula aturi nambahi panjenengan hu ing man adaban ing siksa difan kang tikel-tikel. Misla adabi tegese padane siksane wong ala kufri ing atase kekafirane wong. Finari ing dalam neraka. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum halu ta kufaru Mekah finari ing dalam neraka. Ngucape ngene malana. Mai ku apa lana kedhe kita lana ora ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naudu. Iku ngitung kita ing para rijal fid dunya ing dalam donya tak itu menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhadna kang ngalap kita ing wong akeh sukhrian ing bahan ala-alaan bidomisin wa kasrihan. Aku nanti kesewati kita nasakhiru bihim atau naskharu bihim. Iku ngenyek kita bihim kelan kabeh fid dunya ing dalam dunya wal ya'ut ya'il nasabi krana nasab. Amafkudunat ana ta iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al asrar. Amzaghat utawa ora ketok malat tegese ora ketok anhum apa alabsaru pira-pira peninggal. Falam naro mung ora ningali kita hum ing wong akeh wa hum ta wong akeh fuqara'ul muslimin iku pira-pira fakir wong Islam. Ka Ammarin godine Ammar wa Bilal wa Suhaib wa Salman. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Inna dzalika sak temen mukon-mukon kabeh la haqqun yektine nyata. Wajibun tegese ingkang wajib apa wuku tumibane dzalik. Wa wa ta iki ku takhasumu ahlin nar iku dadi pertukarane takhasum pertukarane ahli neraka. Kama kadine perkara taqaddama kang dhisik apa mah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammadul kufari Makkah innama an munzir. Saat temen itu ingsun mungdirun sing ngekeki peringatan mukhawifun tegese wong sing ngekeki peringatan binari kelan neraka. Wa mami ilahin lan ora ana te pangeran lan ora ana iku te pangeran ilallah itu kecuali dat sing siji. Wa ma min ilahin lan ora ana utawi sanging pangeran niku ilal wahidu kecuali dat sing siji. Al-qaharu dat sing akeh maksane. Terus al-qahar li khalqihi maring makhluke Allah. Pun kula terangno guys, kula terangno mulai napa? Waskur Ismaila wal Yasa napa? Wadal kifli wa kullu minal akhyar. Niki ngaji guys, pokoke eling-eling ya. Kula jek eling tenan nggih didhawuhi Mbah Mun. Kula jek ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun. Wong iku ra iso niru pangeran. Mergo pangeran niku la yaqulu wa la yasrabu. Eling-eling. Terus wong iku ra iso niru napa? Pangeran. Pangeran kan mboten dahar, mboten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk.
Lane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi syai'un. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah rungokno tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normale kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu sirotoka jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi sirotol ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan mboten minum. Artinya kita ini bisanya niru ya niru wong, wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ana benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono bener kok nggak fairnya kan kadang maknani guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di thariqah disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia. Thariqah yang penting itu duwe napa? Mursyid. Lah mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rungokno tenan awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha manusa. Mulane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati niku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nak ngono jagungan mbek wong ayu iku. Lha iku kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ra gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatannya jawab pancen ning perapatan, nek omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean ya malah bahaya tuh bocah kok. Wong ra tau ngaji ku repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mereka pikirannya wong ra macam-macam. Pantangannya seperti dawuh Nabi la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ndak boleh orang persepen. Ya dadi kan ati tangga ayu, nak ben jagongan ku depan umum. Ben ra macam-macam. Nak kono gelem lho. Mestine ora gelem jagongan mbek elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen kaya dhewe. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya. Terus dalane Allah iku kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah. Mergo Allah iku mukhalafatul lawati, niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabodal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun apa? Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung tuh tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Lah saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Kowe anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Tapi maksudnya Nabi dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng
Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nanti dari hadis walaisa minna, ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal ambiya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi, kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ono guru, gak ono apa, rom yo wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kok ndi saja. Mosok belajar filsafat sendiri. Maling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan ndak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul lu hadis sing nerangno sapa? Misale ki ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kamaro aitumuni usolli, sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin, terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Thalibin Nabi Bakar Sato, beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a ma andai kan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Lah saiki wong udah ora ngerti ngaji ngene iku. Pokoke anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ki sisa niru nyun sewu, misalnya sisa niru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saiki sampean nak bedheki. Kowe saiki misale wis sisa niru Nabi salat qobliyah. Wis qobliyah niru Nabi, cingkrange wis anut Nabi. Wis misale, terus ba'diyah wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu ndak ada riwayat. Nabi urip di Mekah Madinah, kenapa kamu tidak urip di Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Saya ulang lagi ya, Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dia pindah putih Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap neng Madinah, corong Jawa nguyai segoro tahsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama.
Iwak tunggal ngene, nak kowe ning Papua iku nggawe masjid sebagai pendiri. Tapi nak kowe ning kota ngurmat masjid iku untuk opah, misal milih ndi? Cara go golek ridane pangeran. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya itu. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama lama arafnal ambiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat kok dikasih hadiah orang berperkara itu enggak boleh karena potensinya. Dulu enggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya enggak salam tempel sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Terus jalukane ora aneh-aneh, ora sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit-amit tenan. Justru iku mari ra swarga, wong salam tempel ngono kok jalukane apa? Swarga. Jadi saya ulang lagi ya. Eling-eling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi walau ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno. Jadi gak ada kuburane, baliknya neng langit, soalnya itu dintilah musno terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru. Ya guru yang seperti ini, sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila syaihin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya tadi, ekstrimnya guru. Ekstrim, orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid, mahasiswa hanya nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi, Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala del Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Lah andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Wah kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa nganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral, harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa? Misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali, Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Oh kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah, gak niru Nabi. Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar.
Nah itu terus ada ilmunya, yaitu disebut ada ilmu waqi atau ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani qut sama alat tukar, apa? Qut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah, ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia, maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu, itu ulama. Lan eling-eling ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah, anut apa? Kayak anut Kanjeng Nabi misalnya, terus sanatnya gimana coba? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Eling-eling. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu, fanatik presisi Ka'bah itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya rungokno 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sampai sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Loh iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh utopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihah. Jihad itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi laulal ulama lama arafnal anbiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim itu bojone akeh, Nabi Dawud itu bojone akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuannya. Ya begitu terus seterusnya. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih itu, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa, andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue, karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya juga ada orang ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu dosa salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, pengen dihormati uang. Lucu meneh kan, itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya tidak hilang-hilang ya, laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal sing ekstrim, itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya
pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu, kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen, jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji, bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid ini. Singkat cerita, si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pas itu tepatnya, bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Betul nggak dapat? Iya nggak apa-apa. Imam akbarnya saja nggak dapat apa-apa. Wah, mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Untuk kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500 ribu ya? Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Oh, pagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Akhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya, mergo ra usah napa? Ra usah gaji. Meskipun ya mutang-mutung bolak-balik. Nah ini cerita ya, itu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuwani wong ayu kan. Wong ayu ini delok kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah amen delok terus. Jadi ya jari delok wong alim kan ibadah, sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengen wong anut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Ngono iku ngelatih wong lali kewajibannya, ya ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban ngurmat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan tuh bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Loh itu bahaya, kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi, coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini, punya Pak D 3, yang peduli 1 saja, itu sudah kayak anaknya sendiri, plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang cara Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya
ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pas rano kiai, mun yai kula pas ra bongkokan anak kula dadekno wong saleh. Piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa ya? Gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu sakit didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan menembak wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Lane wazkur Ismaila wal yasa wadal kifal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Sehingga harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Terus kalau terusakan ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing pangerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Quran itu kesete Quran alati kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan ladzi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi nu? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan nekane ingsun kum sira kabeh fi dalam Quran bima lan perkara layak lamu. Layuk lamu kang ora den kinawri apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim. Ku cerita yang besar. Maka ora ana iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikati idyaqtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa taala inni ja'ilun firadi khalifah in huwa ora ana te kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malaila ala idyaqtasimun iyuha ma yuha tegese ora den wahyu ana ilayya maring sun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatane bayinul ingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan. Waskuran iling sira iskolan alkane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram mintin. Inni sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe. Ingsun gawe basyaron ing manusa mintine sange lemah. Wa utawi basar iku adamu adam. Faida sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnana ingsun hu ing Adam atmam tu tegese nyempurnana ingsun hu ing Adam wa nafakhtu lan yop ingsun ajra itu tegese melakoni ingsun fi ing dalam Adam min ruhi saking roh gawean ingsun wa namanani sandut kula man min ruhi saking roh gawean ingsun ora bermaknane min ruhi saking roh ingsun berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah kuwi dadi setengah Nasrani kuwi dadi Roh Kudus iki dadi mulane repot. Jadi namanya ini sandot aku wes. Wae min ruhi sanging roh sing digawe ingsun yo rada bulet manen. Fasara mengko dadi sapa Adam khayan dadi urip. Nah, wa idhofatur roh ta ing idhofano lafat roh ilahi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu
apa malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis. Pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Berarti cara berpikir iblis itu Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah cara pikirannya malaikat wis ora mikir bombol yondi dikongkon yo manut. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sajane cara tauhid ya keberatan. Aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah. Saya takok, Allah manggon ngerdi yo ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mereka Allah tidak butuh napa tempat. Jadi itu kan jelimet, mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Nah misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, berarti iki tempat sujudnya pangeran, nah, kacau kayak. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah, demun iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, makna nih terjemah. Iki tempat kacau. Ini baru kayak bodoh, dora roh naiku kacau. Jadi kacau. Yang melane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa? Dikatakan dalamnya Allah maknanya apa? Idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif? Maknanya omah sing mulia sampai diistilahno dalamnya Allah. Wis kudu bulet ngono kaya niki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasyrifun li Adam. Jadi ora kok wa nafakhtu fihi min ruhi, Nabi Adam tak kei rohku iku ora, tapi sebuti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku, tapi ora ruhe Allah mboten. Niku jenenge apa? Wa idhofatur roh ilaihi napa? Tasyrifun, mok bentuk penghormatan li Adam maring Adam. Wa ruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alinsanu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fil jismi. Faqa'u mongko napa njungkel sira kabeh lahu maring Adam sajidina kali sujud kabeh. Sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti niku bil inhinai mok kelawan diluk. Di Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud, hanya diluk gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap nggak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adam, hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nak cari Imam Suyuti, sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan
untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke Ka'bah, tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat tapi hanya diluk. Ini cari Imam Suyuti napa sujud tahiyatin bil inhina napa bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fasajata mongko sujud sapa al malaikatu malaikat kulluhum sakabehane malaikat ajmauna halis kabehane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajmaun takkidani utawa taukid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis ku abul jinni ku abul jin karena ana sapa iblis ku benal malaikati antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirina setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholatu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun manane kelawan kekuasaan ingsun. Manane yadaya di maknane nah ulama mergo nak maknane tangan kok repot nah berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknanya apa? Ayatawale itu tegese nguasani ingsun khalqau ing gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknanya ya pokoknya ngono. Jadi biadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangannya. Wa tawi iki ku tasrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kulla makhluqin mongko sak temene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira al ana ing dalem saiki anis sujudi istifamu taubihin. Am kunta ana ta sira minal alin setengah sangge wong sing sombong-sombong kabeh. Ono Imam Suyuti. Am kunta ana ta sira iku menal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin tegese sing sombong kabeh. Fatakabarta mongko sombong sira anis sujudi saking sujud. Terus likaunika krana anane sira iku minhum setengah saking wong sing kumo luhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak tadamel panjenengan ingsun minarin saking materi api. Wa khalaqta lan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa lemah. Qala dawuh sapa sinten qala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka mutunanis debat kurang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Wis ribet wong nganggur-nganggur wis ribet. Wong bus warga ora mesti kok geger perkara kok. Wes parah. Wis iku Yahudi takokan niku takokan apa? Yahudi. Kanjeng Nabi nanti takoki wong Yahudi, Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulane Adam sementara ditakok endi? Dadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip sugih apa-apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ora iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean tuh agama iku. Sampai saya kita bedai, Nabi Adam diusir konti swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakonti. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakonti wong. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So, akhirnya Mu'tazilah enggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jare ahli sunnah ya sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ana.
Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno ya sakwise roh. Ya sudah sok ben bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya wis ora ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngono wis rasaku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sok ben aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Mergo roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini ya, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu ya, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana? Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya. Sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso nggak tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya, berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus Kiai ku mek lemah, swawarna raine. Loro, Cung, nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya. Lah iya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu paham. Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat dicereweti bojo mbek diarani duda iku lara ndi? Oh lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo.
Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti uang itu diwolak-walik. Lan jarbe sekolah tas malah ulun seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kono. Cara Imam Syafi'i bukti kewibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan tuh kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani gitu. Wong iku suwan Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengarku rawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai sudah sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Sesuai izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kowe ora paham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Ya banyak. Lah yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu. Kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jahiliyah, itu gengsi apa? Jahiliyah. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul kon ngapiki tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut be tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahnya Allah. Nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ini gak bakat wali blas sudah. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu sewantai. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, kezat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kabundut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa to ngene. Gaya tok asline. Dosa kula jek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek ape mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ae. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan Gusti. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan, mungkin zaman mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah.
dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhir ora roh. Nanti kadang kalau gawak mbek wong goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semoga gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Dan masalah catekar yang ngerti, jadi tanah itu tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus nong. Fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah iki temen iki Imam Suyuti ya aneh niki radi fakhrus minal jannati khilaf. Fakhrus mongko metu sira minha sanging jannah minal jannati swarga wa qila minas samawat. Fa inna ka mongko sak temne sira rajimun wong sing dilanati matrudun tegese ingkang dinaknati. Wa inna alaika lan sak temene kowe ngatasi sira laknati lanat ingsun ila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan il jaza. Kala ngucap sapa iblis rabbi do pengiran ingsun faang fir mongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ingsun ila yaumi batun maring dinane dintangekno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna ka mongko sak temene sira iku minal mungdharin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno. Waqtan nafkhatil ula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati mongko demi kehormatan panjenengan la ukhwiyanna yektine bakal nyesatno ingsun hum ing para manusa ajmain khalis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Tapi rasa khawatir iblis itu ya dhaif, iblis ya lemah. Nyatane ya kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kondang di kowe iblis. Ya kondang sampean, dikon ra ngaji tetep ngaji. Dikon paham tetep ra paham. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat ya ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Illa ibadaka kecuali kaulane panjenengan saking ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awalnya. Cara bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit, yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin ndak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi iso undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas. Ya, jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah. Itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat loh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binas fi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul.
binas bihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqo wa rafil awal wa nasbisani fanasbu bil fi'li ba'da wa nasbu awal kila bil fi'lil mazkur wa kila alal masdar ya haq wa hiqqu al haqqo wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami wa jawabul qasam la amna yaktine bakal ngebae ingsun jahanam ing neraka jahanam ning kasange sira bi dzurriyyati kategese kelandur ya panjenengan manan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minum sange para manusa ajmaina halis kabehane kabeh niku mun bakasan-bakasane nahwu wis pokoke sampean maca kena kira kita napa qala fal haqqu wal haqqo napa aku mun liyane niku kira macam-macam wonten sing napa nasab rafa ana sing nasab pokoke niku kados khilaf-khilaf niku la'am nayaktine bakal ngebae ingsun jahanam namain neraka jahanam nika sang sira bidzuriyatika kelaman anak turun sira wa mimanan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minum sange anas ajmaina halis kabehane kabeh kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalati tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah ajrin maknane julin wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an ilmal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa dzikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Aidhatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok malaikat niki tapi niki nggih pendapat dunal malaikati maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh sementara malaikat mesti napa soleh, jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat, sehingga nggak butuh nabi. Saya ulang lagi, malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Dan ditakoki ke melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, macam ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasyrif, nambahi apa? Tasyrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu.
Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya, terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman, apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kan fa amin tu ba'du, baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin.